Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas PGMI 01 2019, kelompok 12 yang beranggotakan saya sendiri Tiara Febriani, kemudian ada Salsabila Mutiara Nesa, dan Mei Rizka. Pada mata kuliah pembelajaran tematik MI dan dengan dosen pengampu Bapak Dian Andesta Bujuri MPD. Di sini kami dari kelompok 12 akan menjelaskan materi tentang desain pembelajaran tematik. Nah, di mana yang pertama akan dijelaskan oleh saya tentang konsep dasar perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran tematik. Yang mana kita harus mengetahui dulu teman-teman, apa itu rencana? Perencanaan. Apa ya? Nah, perencanaan itu adalah proses mengambil keputusan atas sejumlah alternatif mengenai sasaran-sasaran atau cara-cara yang akan kita lakukan di masa yang akan mendatang agar terlaksana dengan baik dan sesuai dengan apa yang kita harapkan atau apa yang kita hendaki. Sedangkan pembelajaran itu adalah proses interaksi antara peserta didik dan pendidik beserta sumber belajarnya dalam satu lingkungan belajar tersebut. Nah, biasanya perencanaan pembelajaran itu disediakan dalam bentuk dokumen yang biasanya disebut dengan RPP atau Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. Nah, bagaimana sih konsep dasar pembelajaran tematik itu? Konsep dasarnya itu suatu kegiatan yang direncanakan oleh guru mengenai tahapan demi tahapan yang terjadi di dalam kelas antara guru dan siswa dengan tema sebagai materi yang akan dibelajarkan di dalam kelas tersebut. Dalam konsepnya, perencanaan pembelajaran tematik ini tentu saja terdiri dari kompetensi inti, kompetensi dasar, dan indikator. Dan yang ditekankan di sini, konsep dasar perencanaan pembelajaran tematik ini dalam satu RPP itu terdiri dari 2 hingga 3 mata pelajaran yang digabungkan menjadi satu. Jadi 2 atau 3 mata pelajaran itu dibuat di dalam satu perencanaan pembelajaran atau satu dokumen tersebut. Itulah yang membedakan antara perencanaan pembelajaran KTSP dengan tematik. Jika KTSP kan tiap mata pelajaran dibuat satu RPP, satu perencanaan, sedangkan tematik dari 2 hingga 3 mata pelajaran bisa dibuat menjadi satu rencana pembelajaran. Nah, kemudian bagaimana sih cara menyusun langkah-langkah perencanaan pembelajaran? Cara yang pertama yang harus kita ketahui, yang pertama kita harus memahami terlebih dahulu kompetensi dasarnya. Kita harus menyesuaikan kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran atau indikatornya. Untuk apa kita mengetahui kompetensi dasarnya? Untuk mengetahui apakah pembelajaran ini cocok apabila digabungkan. Misalnya, saya akan menggabungkan mata pelajaran Bahasa Indonesia dengan mata pelajaran PPKN. Tentunya saya harus mempelajari dulu, memahami dulu apakah KD untuk pelajaran PKN ini sesuai dengan KD dengan Bahasa Indonesia ini. Karena kita tidak bisa memaksakan apabila kompetensi dasar tersebut tidak sesuai, karena akan menyulitkan kita untuk menyesuaikan dengan tujuan pembelajarannya nanti. Apabila kita telah memahami kompetensi dasar, yang kedua kita harus melakukan apa? Menentukan tema. Agar apa? Setelah kita menentukan KD-nya, tentu kita harus menentukan tema. Tema itu disesuaikan dengan karakteristik siswanya, disesuaikan dengan lokasi siswanya, dan disesuaikan dengan alokasi waktunya. Serta tema yang kita ambil itu sesuai dengan pengalaman-pengalaman siswa tersebut agar siswa tersebut dapat mendapatkan materi tersebut lebih bermakna lagi. Kemudian setelah kita menentukan tema, kita membuat jaring-jaring tema.
Kan tadi kita sudah mendapatkan KD-nya. Kita juga sudah mendapatkan temanya. Yang kemudian kita menentukan jaring-jaring temanya. Untuk apa? Dari KD yang sudah kita dapat tadi, tema yang sudah kita dapat tadi, kita dapat memecahkan lagi pembelajaran-pembelajaran tersebut. Kemudian setelah kita menentukan jaring-jaring temanya, kita baru dapat membuat silabus. Setelah kita membuat silabus, barulah kita bisa membuat rencana pelaksanaan pembelajaran. Yang mana rencana pelaksanaan pembelajaran ini terdiri atas beberapa komponen. Komponen yang pertama itu ada identitas. Identitas ini terdiri dari satuan sekolah, kelas, nama temanya, subtemanya, kemudian alokasi waktunya, serta terdiri juga dari kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, sebagai acuan dan tujuan pembelajaran tersebut yang akan kita rencanakan. Kemudian, kita harus menentukan juga strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran ini agar kita tahu apa saja yang akan kita lakukan selama proses belajar mengajar tersebut agar sesuai dengan tema, sehingga sesuai dengan tujuan pembelajaran tadi. Kita dapat menentukan modelnya, metodenya, kemudian setelah menentukan strateginya, kita juga bisa menentukan media pembelajaran, sumber buku. Dari kita menentukan beberapa hal yang terjadi tadi, barulah kita dapat menentukan juga tindak lanjut atau evaluasi setelah hasil pembelajaran tersebut. Apa saja yang akan kita lakukan, apa saja yang akan kita beri tindak lanjut kepada siswa setelah pembelajaran tadi, sehingga dengan adanya perencanaan tersebut, pembelajaran dapat dilakukan sesuai dengan apa yang kita rencanakan dan sesuai dengan apa yang kita hendaki. Kemudian penjelasan berikutnya akan dijelaskan oleh Saudari Salsabila Mutiara Nesa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Mutiara Nesa. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Saudara Tiara Febriani tentang desain pelaksanaan pembelajaran tematik terpadu. Di sini saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah pelaksanaan pembelajaran tematik. Pada langkah-langkah pelaksanaan pembelajaran tematik ini terdapat 3 hal yang harus diperhatikan oleh guru. Pada kegiatan pertama, yaitu kegiatan awal, bertujuan untuk menarik perhatian siswa dan siswi dan juga motivasi siswa dan siswi untuk melakukan pelajaran pada hari itu, agar siswa dan siswi tidak bosan selama pembelajaran. Pada kegiatan awal ini juga, guru akan memberikan acuan atau rambu-rambu yang akan dilaksanakan selama proses pembelajaran, agar siswa melaksanakan pembelajaran sesuai dengan arahan yang ada di dalam RPP tersebut atau RPP yang telah dibuat oleh guru itu. Yang kedua yaitu kegiatan inti. Pada kegiatan inti merupakan kegiatan pokok dalam proses pembelajaran. Pada kegiatan ini guru akan membahas tentang tematik yang akan dipelajari pada hari itu. Biasanya pada hari itu guru akan membahas tentang satu tematik pada subtema 1 atau pada subtema 2 saja untuk satu hari, agar siswa tidak bosan selama pembelajaran. Guru juga menyelangi dengan games-game yang membuat mereka terpacu untuk selalu belajar selama proses pembelajaran, agar juga mereka tidak bosan selama proses pembelajaran itu berlangsung. Yang kedua, yang terakhir yaitu kegiatan akhir. Pada kegiatan akhir ini merupakan akhir dari semua materi yang telah diberikan oleh guru atau akhir dari proses pembelajaran pada hari itu, di mana pada kegiatan akhir ini guru akan menyimpulkan maksud dari pembelajaran yang dipelajari pada hari itu. Bukan hanya guru, siswa juga akan menyimpulkan sedikit tentang pembelajaran yang mereka pelajari pada hari itu. Pada kegiatan akhir ini juga guru akan menyelangi sedikit game untuk membantu siswa mengingat pembelajaran-pembelajaran yang barusan tadi. Tak hanya games, sebagai penutup, guru juga akan memberikan tugas sedikit untuk mengetes siswa apakah mereka akan selalu mengingat atau mereka paham dengan betul pembelajaran yang dipelajari pada hari itu.
Sekian dari saya, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Meriska. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meriska. Saya dari kelas PGMI 1 NIM 1920201037. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi manfaat perencanaan pelaksanaan proses belajar dan mengajar. Manfaat perencanaan pelaksanaan proses belajar mengajar yaitu sebagai petunjuk arah dalam mencapai suatu tujuan dan mengatur setiap tugas dan setiap wewenang bagi setiap unsur yang terlibat dalam kegiatan, sebagai pedoman kerja bagi unsur kegiatan, baik unsur guru maupun unsur murid, untuk bahan penyusunan data agar terjadi keseimbangan kerja, untuk menghemat waktu, tenaga, alat-alat, dan biaya. Melihat manfaat di atas, maka waktu perencanaan pembelajaran sangat perlu dilakukan oleh guru sesuai tujuannya agar pelaksanaan pembelajaran berjalan dengan efektif dan efisien. Baiklah, penjelasan dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.